Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Iqlil Saifullah dengan materi yang lain materi kuliah yang lain yakni Language Learning Assessment H. Douglas Brown chapter 4 ya. Sekarang kita masuk ke chapter 4 Standardized Testing ya. Jadi tes ini juga untuk menjamin mutunya yang agar baik ini harus punya standar ya. Maksudnya apa saat ini? Saya contohkan studi kasus ya seperti ini. Ada seorang anaknya ini melempar bola ke sebuah keranjang. Ya. Tapi setelah itu saya tanya, tadi kamu melempar berapa banyak bola? Dia secara absurd menjawab, pokoknya banyak bola yang saya masukkan lah. Hal yang seperti ini tidak terstandar, harusnya bisa lebih diprediksi. Jawabannya itu lebih ke prediktif, bukan masalah salah dan benar ya berapa bola yang masuk, tapi dia harus diajarkan lebih akurat, lebih logik, lebih kritis dalam menjawab sebuah pertanyaan secara bagus dan benar. Tentunya hal-hal yang seperti ini perlu kiranya kita itu membuat sebuah standar dalam membuat mengukur sebuah tes yang kita jalankan, apakah sesuai dengan apa yang kita ajarkan, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita ingin capai, tujuan yang ingin kita capai. Itu perlu standar testing. Tujuannya sangat penting. Terus istilahnya ya? Intinya itu pokoknya di sini itu tes itu wajib menggunakan standar, digunakan untuk agar standar ini itu valid dan bisa akuntabel, bisa ditanggungjawabkan, prospek dan lain-lain. Oke. Dalam Indonesia, kurikulum di Indonesia ya, yang saya temui seperti ini. Mohon maaf sekali ya. Jadi seperti ini. Yang saya temui di Indonesia, sekolah yang bonafit ya. Sekolah yang bonafit. Semakin bonafit sekolah itu, semakin sedikit seorang guru ini berupaya secara baik untuk memotivasi anak didiknya dari pengajarannya, dari tesnya dan lain-lainnya menjadi lebih baik. Semakin bonafit sekolah itu. Kalau semakin dia itu rendah, struggle dia berupaya untuk membuat hal yang sederhana pun jadi sangat baik. Itu yang saya temui di umumnya. Tetapi di Indonesia sekarang ya lebih lebih tidak etis lagi. Karena memang etis tetapi ketika ini ditelan mentah-mentah oleh guru yang memang notabene dia itu sekolahnya itu negeri dan bonafit begitu ya, akan sangat berbahaya. Kenapa? Jadi seperti ini, di Indonesia itu tesnya itu sudah ada standarnya, standar yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan yang sekiranya itu sebagai tolak ukur akreditasi akreditasi sekolah itu. Padahal ya, kalau melihat tingkat kesulitan ya dalam pengajaran di sekolah-sekolah antara yang bonafit dan tidak, yang di kota ataupun di desa, tentunya tidak sama ya. Bahkan murid pun yang ketika kita ajar memiliki bakat, minat, yang pengetahuan secara akademik juga yang berbeda. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya kita harus melakukan hal-hal berikut ini sesuai dengan panduannya Douglas Brown. Siap? Oke, kita langsung ya. Tujuannya sangat penting ini. Dan meskipun kalau menurutnya Brown, meskipun pemerintah sudah melakukan memberikan edaran tesnya itu standarnya itu sekian, kalau sekian nggak lulus misalkan begitu. Dan baiknya kemarin ya, mungkin ya 1 bulan yang kemarin Pak Nadiem Makarim sudah menghapus ujian nasional. Jadi tes karena tidak ada, jadi ya tidak usah distandarisasi begitu bukan.
Nah, tapi penting juga ketika kita seorang guru tidak serta-merta kita melepaskan anak itu di kehidupan sosial. Tujuannya tetap ya tes ini agar mereka bisa sukses di kehidupan sosial, lebih bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Kita harus tetap jaga kualitasnya untuk higher education ya, untuk lebih ke pendidikan yang lebih tinggi. Misalkan dia sampai ke kuliahnya itu dia lebih bermanfaat. Jadi seorang guru wajib memberikan kualitas yang terbaik bagi anak didiknya ya. Ini berdasarkan fakta ya tadi ya yang saya sebutkan, semakin bonafit semakin seorang guru itu motivasi untuk realitanya ini untuk memberikan yang terbaik kepada muridnya itu lebih minim ya. Bahkan juga muridnya, karena dia itu anaknya mungkin ya biasanya itu kebanyakan orang kaya dan tinggalnya di kota, budi pekerti mereka tidak sebaik yang di desa. Bahkan karena mereka memiliki power, karena uangnya banyak, ayahnya orang terkenal, disekolahkan di situ. Jadi mereka tidak punya tata krama untuk menghargai guru, menghargai teman-teman sejawatnya, menghargai lingkungannya untuk tetap baik. Bersyukurlah bagi mereka yang kuliahnya ataupun sekolahnya di meskipun sederhana tapi kualitas gurunya, budi pekertinya baik ya. Itu sekilas dari saya kenapa pentingnya tes ini terstandat ya. Meskipun sekarang sudah tidak ada lagi, tetap guru itu wajib memberikan standar. Standar itu apa sih? Kalau menurut Brown, tes presupposes certain standard, objective, or criteria that are held constant across one from the other test to the other. Lah ini standar objektif atau kriteria ya, objek atau kriteria yang digunakan untuk istilahnya itu judgement ketika kita mengajar itu sesuai dengan yang kita harapkan, objek yang sekolah harapkan, Indonesia yang harapkan, bumi tercinta kita ini harapkan. Jadi begitu. Dia ini ada kata kunci kriteria, objektif atau kriteria ya. Jadi seperti ini. Ada dua tipe dalam Brown ini yang saya singkat ya, tidak terlalu lama. Mungkin lebih, tapi yang mudahnya itu seperti ini. Ada norm reference standard test ya. Yang pertama itu seperti itu. Mana ya? Ini advantage-nya dan disadvantage-nya. Sebelum saya mengomongkan tipe-tipenya, mungkin advantage-nya mereka lebih bisa termotivasi begitu ya. Kalau disadvantage-nya mereka seolah-olah dijudge gitu. Kalau mereka itu dan juga permasalahannya itu begini nanti disadvantage-nya. Ketika sekolah itu atau negara Indonesia itu memberikan standar KKM-nya lulus itu 80 begitu ya. Nah, dengan begini sekolah akan merasa kesulitan, anak akan merasa kesulitan dan menjadikan alternatif jalur tengah ini menyontek ataupun tidak memberikan pengajaran secara mendasar, tapi shortcutnya cara menjawab soal ini soal itu begitu ya, yang harusnya dilakukan di akhir-akhir tapi di muka sudah diajarkan seperti itu, tidak mendidik tetapi sangat merugikan bagi anak-anak begitu. Nah itu kerugiannya banyak sekali ketika kita serat tes. Tetapi kalau kita tidak memberikan standar juga tidak salah juga, karena tolak ukur, alat ukur untuk menjamin mutu tes kita itu baik tidak ada, begitu bukan? Untuk developing standard test ini memiliki dua cara. Cara mudahnya ya begini. Kita itu karena kurikulumnya itu mengikut Indonesia, kurikulum K13 yang revisi yang ketiga kali itu kita seharusnya itu memodifikasi sesuai kebutuhan anak-anak ya begitu ya. Ada dua tipe, norm reference test ya, standar test gitu ya. Jadi 10% dari kelas kita itu anak-anak itu harus mendapatkan A, misalkan begitu ya.
10% dari kelas kita harus mendapatkan A di bidang ini, di bahasa Inggris misalkan ya, di bidang bahasa Inggris yang literature sastra, maka kita memberikan reward kepada anak itu. Reward bukan berarti dia itu menjawab dengan benar, bagus, tapi dia secara spesifik menjawab secara mendekati, memprediksi secara lebih bagus daripada yang lain. Bukan berarti yang teman-teman yang lain salah, tapi kita menghargai mereka. Menghargai itu sangat penting, reward and punishment ya. Nah, punishmentnya lah ini yang kedua, tipe yang kedua. Jika anak-anak itu di atas 75 ya, di bawah 75, maka anak-anak harus mengulang mengulang ujian lagi. Tes kita kepada anak-anak diulang lagi. 75 nilainya 75 dari total keseluruhan mungkin 10 soal tuh dia nilainya 75. Nah, itu dia suruh mengulang lagi. Lah, ulangan ini fungsinya mengulang ini, meremedi ini tidak seluruhnya, tetapi kita melihat mana yang salah. Nah, soal nomor 5 tentang apa misalkan. Nah, itu kita berikan contoh yang lebih bagus. Nah, ada macam-macam anak-anak sakitnya juga macam-macam. Kita tidak boleh memberikan obat yang sama ketika anak itu demam, terus ada anak itu mencret, obatnya sama atau batuk, ya, pasti tidak manjur. Nah, itulah kita fungsinya belajar ini ya, belajar bersama. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kalau di TOEFL ini, kalau di TOEFL dan tes-tes yang sudah teruji, kalau di sini itu istilahnya itu biasanya itu apa sih? Ada lembaga untuk menstandari tes, bahkan ada software. Ketika kita memasukkan tes itu ada nilainya. Oh, tes ini bagus, tes ini sesuai dengan kebutuhan KKM, kebutuhan siswa, itu ada tesnya. Sangat banyak di internet, silakan download sendiri. Biasanya juga ada lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta yang memberikan standar pada tes ya kita. Bahkan di Indonesia juga dulu ya, sekarang sudah dihapus mungkin. Ada pengawas yang bertugas khusus untuk mengawasi dari merencanakan sampai mengevaluasi, ada. Sudah dipikirkan oleh pemerintah. Ya, itu dari saya, tidak terlalu banyak karena di sini sangat banyak. Mohon dan fokusnya ke TOEFL ya, karena TOEFL sudah ada syaratnya untuk mereka biar bisa lolos beasiswa, untuk biar bisa masuk ke menjadi warga negara yang bekerja di warga negara asing yang dituju dan lain-lain. Untuk hari ini saya akhiri, semoga bermanfaat. Nanti ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.